Jadi supply chain management itu apa sih? Nah, jadi supply chain management adalah rantai pasok dari untuk proses distribusi barang gitu ya. Nah, kalau umpamanya di apa hewan tuh ada kan rantai makanan kan ada gitu ya. Contoh misalnya kayak ular nanti makan apa biawak nanti makan ular, ular nanti makan tikus gitu ya. Nah, kalau dalam manufaktur juga seperti itu, namanya supply chain management. Nah, tapi sebelum itu, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Agung Legowo. Di video kali ini kita bahas tentang supply chain management. Nah, jadi dalam dunia manufaktur ada namanya SCM seperti saya bilang tadi ya. Supply chain management adalah rantai pasok proses pengelolaan integrasi yang mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan hingga distribusi barang dan jasa dari pemasok bahan baku hingga sampai ke konsumen akhir. Nah, jadi CLGM itu seperti itu ya, di mana dia rantai pasok untuk produksi ya yang bakal dikirim mulai dari perencanaannya gimana, pengadaannya gimana, produksinya gimana, penyimpanannya di gudang apa gitu ya, hingga barang itu dikirim sampai konsumen akhir atau konsumen seperti kita gitu ya. Nah, tujuan utamanya ya nggak bukan efisiensi biaya pastinya, kecepatan pengiriman, karena juga menentukan itu kalau misalnya kecepatan yang baik maka juga produknya kita anggap bagus gitu kan, dan kepuasan pelanggan, kualitasnya gimana, apakah sesuai dengan harapan kita atau tidak. Nah, tapi di sini ada juga ya komponen dan proses utama SCM gitu. Jadi SCM itu melibatkan rangkaian aktivitas yang saling terhubung. Berarti kalau udah saling terhubung dia berarti seperti ekosistem gitu ya, yang saling terhubung dan saling menguntungkan. Yang pertama ada perencanaan atau planning, itu pasti itu hal pertama itu. Karena kalau tanpa ada perencanaan yang jelas maka semuanya akan sia-sia. Dia fungsinya sebagai menyusun strategi, pengelola permintaan dan ketersediaan barang. Nah, jadi awalnya itu pasti planning ya. Jadi tuh disusun dulu strateginya gimana. Oh, nanti aku mau produksi barang mejanya gimana gitu. Kita setelah setelah kita mendapat pesanan orderan atau MTO make to order, pengelolaan permintaannya gimana, kesediaan barangnya itu ada nggak, semua di planning. Oh, ternyata kok barang kami itu lagi nggak kosong untuk ini, oh kita produksi, kita minta lagi ke supplier untuk mengirim bahan bakunya baru bisa kita rakit gitu. Nah, itulah sebagai planningnya, sebagai tahap awalnya untuk perencanaannya. Nah, ada penggadaan atau sourcing. Jadi penggadaan itu memilih pemasok bahan baku untuk negosiasi kontrak. Nah, jadi kalau misalnya barangnya itu udah nggak ini ya, kita ada nyewa, barang kita juga kurang bagus, atau kita bisa kontrak gitu ya, untuk proses negosiasinya bisa kontrak gitu. Nah, di sini ada produksi, ada manufacturing, adalah mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Nah, inilah proses manufakturnya. Nah, jadi proses manufaktur itu nggak langsung tiba-tiba langsung jadi gitu ya. Pasti kita ada planningnya, ada komponen utamanya SCM atau supply chain manajemennya. Nah, baru di poin ketiga lah baru kita masuk ke proses manufaktur. Nah, yang keempat ada pengiriman logistik, delivery, adalah mengatur distribusi dan transportasi ke tangan pelanggan. Jadi setelah barangnya ini sudah ada, bagaimana caranya barang yang kita produksi ini bisa masuk ke konsumen, yang kita distribusikan gitu ya, baik menggunakan transportasi ke tangan pelanggan. Nah, transportasi gimana? Bisa pakai mobil box, itu kalau kita umpamanya masih di kantor kota, kalau kita mau ngirim keluar provinsi bisa menggunakan pesawat kecil, atau mau kita mau ekspor itu bisa menggunakan kapal ya, kita ngirim barang kita ke luar negeri gitu. Nah, ada pengembalian atau return, adalah mengelola sistem pengembalian produk yang cacat atau layanan purna jual. Jadi kan setiap barang itu pasti nggak semuanya sempurna ya. Dari 100 barang yang diproduksi pasti ada aja tuh 2 atau 3 barang yang rusak itu pasti ada. Nah, itu bisa kesalahan dari pabriknya sendiri, bisa dari kesalahan dari si pengirimnya, itu macam-macam ya. Nah, ataupun bisa layanan purna jual tuh kalau saya barangnya udah nggak apa lagi ya, udah nggak diterima masyarakat lah gitu ya. Nah, di sini ada manfaat supply chain management. Jadi namanya manfaat itu pasti ada gitu ya. Yang pertama efisiensi biaya, jelas karena dia mengurangi biaya operasional produksi dan distribusi. Jadi semua operasionalnya sudah diproses secara mandiri gitu ya. Nah, ada peningkatan produktivitas, ada fungsinya untuk mengoptimalkan waktu produksi dan pengiriman. Jadi peningkatan itu kalau udah di optimal, otomatis pasti mulai dari produksinya, untuk pengirimannya kalau di konsumen itu pasti sudah bagus gitu ya. Nah, yang tiga kepuasan pelanggan. Nah, jadi kepuasan pelanggan itu penting karena kepuasan pelanggan memastikan produk tersedia tepat waktu dan dalam kondisi baik gitu ya. Nah, pasti kita ini produk barangnya itu bagus dipakai oleh konsumen. Konsumen juga senang menggunakan barang kita. Nah, tapi ada keunggulan kompetitif gitu ya. Jadi pertama membuat perusahaan lebih lincah merespon perubahan pasar gitu ya. Nah, dengan adanya supply chain management yang baik itu membuat perusahaan lebih lincah untuk merespon perubahan pasar. Karena kita tuh nggak bisa ngikuti kemauan kita teman-teman.
Dalam dunia manufaktur, bukan manufaktur aja, dalam dunia kita usaha, berbisnis, kita nggak bisa sesuai dengan kemauan kita. Kita harus mengikuti pasar. Nah, jadi ada contoh SCM ya. Jadi contoh SCM misalnya kayak contohnya yang dekat dengan kita aja lah, Indomaret gitu ya. Dia mengelola ribuan pemasok dan distribusi ke ribuan gerai secara efisien. Nah, jadi Indomaret itu kan dia nggak ini ya, nggak memproduksi kan. Indomaret itu kan tidak memproduksi barang, tapi dia sebagai untuk pemasoknya. Kami ingin apa ya, menerima barang kalian ini biar bagaimana caranya barang ini bisa sampai ke konsumen. Oh, kami buka usaha kami sebagai supermarketnya. Nah, itulah gampangnya dari supply chain management. Atau kalau kayak Amazon atau kayak Indonesia Shopee lah atau e-commerce gitu ya. Nah, atau marketplace lah gitu ya. Dia menggunakan teknologi untuk melancar inventaris dan mengoptimalkan rute pengiriman. Nah, itu kalau dia udah besar ya, kayak e-commerce gitu atau marketplace gitu ya. Nah, di sini ada seperti supply chain management, gambarnya seperti ini teman-teman ya. Di sini ada sales. Jadi sales ini tugas kami menjual gitu ya. Nah, kalau marketing itu musim ini kami menjual 400. Jadi kalau saya sebagai sebetulnya sales sama marketingnya balik nggak balik, mirip gitu ya. Nah, cuma kalau misalnya sales ini langsung ke tangan konsumen, langsung datang ke konsumen. Kalau marketing ini bagaimana membuat metodenya, planningnya, caranya gitu ya. Nah, di sini ada satu tujuan, satu rencana, satu keputusan, dan hasil pasti lebih optimal. Misalnya bagian keuangan, anggaran kami 300. Nah, jadilah nanti bagaimana proses mereka bekerjanya untuk menyuplainya. Nah, ada proses dalam supply chain. Nah, ini prosesnya ya. Di sini namanya ERP ya, ERP system, dan juga ERP. Nah, ini ada pemasok dan ada pelanggan. Nah, di sini teman-teman, di sini keterangannya satu tujuan, satu rencana, satu keputusan, dan hasil yang lebih optimal. Nah, di sini ada kedatangan material, berarti dari pemasok. Ini pemasok ya, pemasok ini berarti untuk orang yang mendistribusikan barangnya. Ada pemasok, ya kedatangan bahannya nih, material, artinya kedatangan bahan bakunya. Oke, bahan bakunya sudah datang, masuk di pabrik, diproduksi. Nah, tapi kalau teman-teman masih belum paham, masih belum apa ya, belum nonton video sebelumnya, tonton dulu. Kalau udah tonton baru masuk ke sini, karena videonya semuanya sesuai dengan step by stepnya ya. Nah, oke, di sini udah masuk bahan material, ternyata bahan bakunya udah masuk di barang diproduksi. Nah, diproduksi lah barangnya ini. Setelah diproduksi dimasukkan ke gudang barang jadi. Barang yang udah jadi pasti disimpan dulu. Setelah barangnya didata, dikirim ke distribusi. Nah, distribusi baru masuk ke pelanggan. Nah, gitu ya. Dari pelanggan masuklah aliran informasinya. Dari aliran informasi ngirim pemasok masuk ke aliran material produk. Nah, ini balik-balik gini-gini aja nih. Nah, ada dia store activitiesnya gimana, stock point distributornya itu gimana gitu ya. Nah, dia aliran informasi itu biasanya isinya ini ada pembelian, perencanaan bahan baku, ramalan kebutuhan, kegiatan penjualan. Nah, oke. Terus ada proses supply chain dari hulu ke hilir. Nah, ini prosesnya udah mulai panjang nih dari hulu ke hilir. Artinya dari A sampai ke Z gitu ya. Nah, di sini ada custom dan ada customnya. Di sini bisa dilihat. Di sini saya bagi 3. Di sini ada yang keterangan yang pertama ini, kalau yang biru ya, perhatikan ada panahnya. Kalau biru adalah keterangan aliran bahan baku. Nah, kalau yang merah ini aliran produk setengah jadi. Kalau yang putus-putus biru adalah distribusi ke pelanggan. Nah, di sini kita masuk ke proses bahan bakunya ya. Ini contoh kayak mobil. Kalau ini industrinya apa ya? Proses produksinya, kalau ada proses distribusi barang jadi. Nah, oke, di sini saya lihat keterangan aliran adalah aliran bahan baku. Nah, jadi bahan baku itu diambil ya. Kalau misalnya teman-teman pakai kita kan biasanya bahan baku kan diekspor dari luar gitu. Kita cuma ngerakit. Biasanya pabrik kita seperti handphone, laptop itu kebanyakan itu bahan baku itu dari luar. Contoh seperti mesinnya, motherboardnya, memori semua dari luar. Sampai Indonesia dirakit terus dibuat brandnya Indonesia. Kebanyakan begitu ya. Di sini ada import barang datang dari bahan luar. Setelah itu masuk di pot ini sebagai apa ya, proses pendataannya lah gitu ya. Baru masuk di warehouse gitu. Warehouse-nya ini apa? Warehouse-nya ini adalah seperti gudangnya ya. Dari gudangnya masuk ke plannya sebagai untuk distributornya, baru masuk di warehouse gitu ya. Nah, inilah proses dari barang masuk jadi bahan jadinya. Nah, dari local vendor itu bisa juga dari local vendor. Nah, kalau misalnya dia barangnya impor nih dari luar negeri, masuk ke port pelabuhan gitu ya sebagai untuk pendataan. Kalau dia barang yang diproduksi ini dari local vendor, digunakan dikirim ke truk, baru dikirim ke warehouse-nya, ke gudang utama, gudang produksinya, baru masuk di plan,
baru dia kembali lagi ke warehouse-nya lah, proses produksinya kalau sudah proses produksi. Nah, suatu dia diekspor keluar. Kalau ini kita mau, nah oke, seperti itu proses produknya. Kalau kita mau keluar negeri gimana ngirimnya? Bisa dari ekspor, baru masuk ke pelabuhan, baru masuk ke lokal distributor, baru masuk ke distribusi pelanggannya. Nah, itulah proses dari mulai dari proses bahan baku masuk, proses produksi, bahkan proses distribusi barang yang jadi. Nah, oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini teman-teman ya. Kalau teman-teman suka video, jangan lupa di like. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan teman-teman share video ini ke teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.